Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang calon para pengusaha muda. Oke, untuk materi kelas 11 yaitu materi tentang kewirausahaan dan dikombinasikan dengan mata pelajaran marketing, di mana pembelajaran ini siswa mampu melakukan beragam cara, mulai dari menentukan produk, membuat produk, menjalankan usaha, serta menentukan promosi sendiri dan melakukan penjualannya sendiri. Oke, nah sekarang saya berada di Greenhouse Sada Mantra ya. Di Greenhouse Sada Mantra, cuacanya sejuk, adem, ya rindang. Ini di bawah kaki gunung ya, sejuk sekali. Oke, di sini untuk Greenhouse Sada Mantra sendiri itu bergerak di bidang hidroponik, kafe, dan villa ya. Dengan adanya observasi ini diharapkan siswa-siswi SMK SBS mampu belajar secara langsung tentang menjalankan usaha maupun marketingnya. Nah, mungkin nanti kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK SBS, nanti kita bisa melihatnya sendiri. Oke. Oke, ini ketemu dengan salah satu karyawan di Greenhouse ya. Mungkin akan kita berbincang-bincang dan mengupas Greenhouse di Sada Mantra seperti apa. Oke, kita langsung aja perkenalkan. Di sini ada saudara Yahya ya, mungkin kita akan tanya-tanya tentang seputar Greenhouse. Oke, ini saudara Yahya. Oke, Yahya, saya mau tanya tentang Greenhouse ya. Ini awal berdirinya atau tahun berdirinya itu tahun berapa sampai berdiri sampai saat ini? Soalnya kita kan ada 3 bidang usaha ya. Yang pertama villa atau homestay, yang kedua ada greenhouse, tempat sayuran hidroponik, yang ketiga juga ada kafe. Pertama kali sih kita mendirikan villa 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, jalan 4 tahun. Terus greenhouse sudah jalan 2 tahun dan cafe 2 tahun setengah. Oke, yang saya mau tanyakan juga itu tentang proses kerjanya itu ya. Itu proses kerjanya itu seperti apa sih kalau di Greenhouse Sada Mantra? Apakah ada kiat-kiat khusus atau strategi khusus atau bagaimana? Oke. Untuk proses pekerjaan kita dibagi-bagi ya. Ada misalnya saya di cafe, terus teman saya yang satu di greenhouse, dan satu lagi di villa. Nah, untuk yang di cafe, misalkan kita ada tamu, jadi kayak waiters lah gitu. Waiters, ya. Kalau di greenhouse-nya misalnya merawat tanaman hidroponik. Yang di apa namanya, villa juga gitu, sama merawat villa, tamannya. Kita juga semuanya gitu juga sih, kerjanya bareng-bareng. Misalkan teman kita butuh bantuan, jadi kita bantu juga biar cepat beres lah istilahnya gitu kerjaannya. Oke, di sini kan konsepnya tuh kan hidroponik ya, tentang sayuran ya, Pak Yahya. Yang saya tanyakan juga ini untuk pemasarannya juga, ini kemana ya Pak Yahya untuk pemasarannya? Apakah ada melalui online atau kita langsung masarkan langsung? Apa bagaimana? Apakah ada trik khusus untuk memasarkan hidroponik tersebut? Kalau untuk pemasaran, kita nggak memasarkan misalnya ke supermarket atau minimarket. Kita memasarkan untuk ini sih, misalkan kita ada pesanan nih dari tamu, saya ingin ini nih, apa namanya, tumis kangkung ya, kita jadi ambil sendiri buat diolah sendiri. Terus ada juga tamu yang gini, pesan bibitnya deh. Nah, jadi kita pemasarannya dari situ, jadi nggak dikirim ke luar. Kalau boleh tahu juga, ini ada berapa jenis sayuran sih Pak Yahya? Kurang lebih ada 8 jenis. 8 jenis. Ya. Itu termasuk apa aja itu?
Misalkan samhong, pakcoy hijau, pakcoy ungu, kangkung, sawi, selada hijau, selada ungu. Ada ini juga apa namanya, tomat, kol ungu, kol hijau juga ada. Nah, mungkin di sini juga ya Pak Yahya, mungkin ada positif negatifnya ya. Ketika positifnya mungkin ada yang beli, banyak yang beli ya. Nah, ketika tidak ada pembeli, itu kan kalau sayuran kan pasti busuk atau Layu. Nah, kan namanya gitu ya. Nah, itu strateginya gimana itu? Apakah dibagi-bagi atau gimana untuk yang nggak habis itu ya? Seperti itu kayak gitu. Ya. Kalau untuk yang nggak habis itu kita nunggu lihat stok dulu. Kalau misalkan stok ada, wah ini kayaknya udah rada tua nih, kita ambilin semua, bisa kita masak sendiri. Ya kadang juga kita ini juga sih bagi-bagi ke tetangga. Ya hitung-hitung bagi-bagi hasil lah ya, istilahnya gitu. Nah, yang jadi permasalahannya kalau bagi-bagi ya, kalau bagi-bagi nih, ini kan mungkin akan menu untuk pendapatan itu tidak akan sesuai. Iya. Nah, cara mengatasi itu tersebut bagaimana ya? Nah, kalau itu kita hitung-hitung ini aja sih, sedekah. Insya Allah gantinya juga ada juga. Bener, Pak, ya. Nah, kalau untuk misalkan pemasukan, iya bener, pemasukan pasti menipis. Ya. Nah, di situ kita bikin ini juga, strategi juga nih. Ya, misalkan kita kan punya IG juga tuh. Ya. Nah, kita di situ posting lah. Jadi sama ini juga teman-teman karyawan gitu. Posting misalkan di story WA, story IG. Kita posting lah misalnya, nih ada sayuran ini bisa di DO gitu. Tetap pasti ada yang ini juga sih, pesan juga. Udah, paling kita dari situ. Kalau bibitnya berarti beli ya? Bibitnya beli. Iya. Oke lah, cukup ya untuk penjelasan, mungkin udah cukup jelas ya. Terima kasih telah diwawancara sama kita ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Mungkin nanti untuk lebih lanjut saya ingin mengenal lebih jauh lagi lah ya tentang tanaman hidroponik ya, seperti apa. Boleh nggak kita masuk ke dalamnya? Ya, boleh, silakan.